Kasus kekerasan seksual semakin marak dan semakin memprihatinkan. Mayoritas kekerasan seksual ini dialami oleh perempuan dan juga anak. Pelakunya pun berasal dari berbagai kalangan. Mirisnya, kekerasan seksual ini kerap terjadi di lingkungan menimba ilmu seperti sekolah, kampus, bahkan di pondok pesantren. Dan masih banyak perempuan korban kekerasan seksual yang posisinya disalahkan. Hal ini terjadi salah satunya karena tidak ada payung hukum yang dapat melindungi dan memberi keadilan bagi korban. Disinilah sebetulnya mengapa rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual penting dan mendesak sekali untuk disahkan. 6 tahun sudah perjuangan untuk mensahkan RUU TPKS, namun hingga saat ini prosesnya masih berlanjut. Terakhir 2021 lalu diinstruksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk segera mensahkan RUU TPKS untuk menjadi undang-undang. Nah, kita akan membahas sepenting apakah RUU TPKS ini agar bisa lolos menjadi Undang-Undang Republik Indonesia, dan seperti apa juga perkembangan kasus kekerasan seksual di Provinsi Maluku. Sudah hadir bersama kami ya Ama ya, saya Ajeng Hatalia dan juga Saya Salma Bikul Hatta. kita di Perempuan Bercerita. Asik. Iya, dengan narasumber kita yang kece banget di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirima, Kota Ambon, kantor tribunambon.com. Tribuners, ini beliau merupakan Koordinator Jaringan Masyarakat Sipil atau JMS Maluku untuk RUU TPKS. Ibu Lucy, selamat sore. Selamat sore, Ajeng, Ama, Tribuner semua. Kita excited banget gak sih, Ama? Betul sekali. Karena ini terkait dengan tema kita yang bakal dibahas pada sore hari ini, yaitu maraknya kasus kekerasan seksual dan apa kabar RUU TPKS. Ama, boleh seperti yang tadi kita udah di awal ya, bahwa RUU TPKS ini masih dalam tahap pembahasan seperti itu dan belum disahkan. Namun kita akan membahas dan melihat dari kacamata daerah kita, yaitu Provinsi Maluku. Oke, mungkin dari Ama dulu ya Ibu. Siap, Kak. Seberapa darurat sih kekerasan seksual di Maluku? Kalau ditanya seberapa darurat, maka saya bilang sangat-sangat darurat. Sebetulnya sejak 2016, Gubernur kita waktu itu Pak Said Assagaf sudah mendeklar bahwa Maluku darurat kekerasan seksual. Waktu itu hampir setiap minggu itu ada berita yang muncul di headlines koran-koran tentang kekerasan seksual, pencabulan lah, perkosaan lah, selalu ramai gitu. Dan ketika itu di momentum kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, Pak Gubernur waktu itu menyampaikan bahwa kita sudah ada dalam situasi darurat kekerasan seksual. Dan sayangnya sampai sekarang masih seperti itu juga gitu. Nah, sangat-sangat emergensi situasi kita sekarang ini. Kenapa? Karena di tahun kemarin saja banyak sekali kasus kekerasan seksual yang kebetulan saya di P2 TP2A provinsi. Yeah. Yang P2 TP2A provinsi tangani itu yang paling banyak itu perkosaan oleh ayah tiri. Perkosaan oleh ayah tiri, ya. Korbannya itu anak-anak yang masih usia sekolah dan hamil ketika masih duduk di SMP, punya anak gitu. Dan itu yang sangat miris. Saya tidak ingin berbicara tentang angka. Sebab kalau angka kita cenderung mengkuantifikasi persoalan yang besar, dan itu seperti kita cuma lihat oh ya tahun ini naik dan kemudian turun. Dan gitu ini kan? based data gitu kan, artinya ada laporan dan kemudian di data apa kabar yang memang tidak masuk dalam data itu. Nah, kalau dari kajiannya Bu, kenapa sih setiap tahunnya itu muncul terus kasus-kasus ini seakan berulang seperti itu? Karena kalau kita mau lihat di data, memang berdasarkan dengan Catahu atau catatan tahunan Komnas Perempuan dan Anak ini kan di tahun 2019 itu melonjak tajam begitu. Kemudian di masa pandemi. Di masa 2020, kemudian 2021 kemarin memang agak turun, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa dari angka-angka itu tetap aja ada kasus kekerasan yang kemudian terjadi di Provinsi Maluku. Itu yang saya bilang, kita kalau mengkuantifikasi maka kita akan lihat oh ya ini turun kok di 2020 misalnya, turun dari 2019.
Di Maluku kita cenderung melihat kenaikan gitu, kenaikan tidak tidak penting berapa angkanya, tetapi bahwa grafiknya naik dan walaupun tidak naik ada kasus Ada itu kasus, itu persoalan, persoalan. gitu kan. Jadi Betul. ya saya bilang darurat kita ini. Ya. Kalau Arjeng tanya tadi kenapa, berarti kan kita lihat apa yang menjadi sebab Ya. kan, menjadi akar masalahnya apa. Kami masih melihat kemiskinan sebagai persoalan. Kemiskinan. Kemiskinan yang bikin beberapa kasus itu kita lihat apa namanya akarnya itu karena gini, keluarga tinggal dalam rumah yang kecil dan ini kan karena banyak incest dan kasus perkosaan oleh ayah tiri gitu. Itu disebabkan oleh apa tinggal dalam rumah yang kecil, yang terbatas, yang anak gampang sekali mengekspos aktivitas seksual dari orang tua. Belum lagi anak-anak kita ini kan sekarang terpapar gadget itu luar biasa. Ya. Dan dengan gawai mereka melihat, menonton aksi video-video porno. Dan mereka jadinya ingin tahu dong, papa mama saya di kamar ngapain ya. Dan itu kemudian yang banyak memicu adalah situasi kemiskinan, tempat tidur yang terbatas, situasi rumah yang apa adanya. Dan kembali lagi persoalan moral itu. Kalau kita menanyakan ya karena kan mempersoalkan ya karena memang mereka tidur satu tempat tidur atau tidur satu kamar, mama, bapak dan anak gitu kan, tetapi kembali lagi ke moral dong. Ya betul. kalau kau punya Kalau moral yang ngotak gitu kan baik, ya, nggak mungkin. iya kalau Ya. punya moral yang baik ya dalam kondisi apapun Apapun. keluargamu kau tetap akan melindungi anakmu gitu kan. Dan begitu juga di ruang-ruang publik. Kalau kau punya moral yang baik, tetap kau harus menghormati orang lain, perempuan terutama. Benar tadi apa yang Ajeng bilang di awal sekali, bahwa yang paling banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak, ya, perempuan dewasa maupun anak gitu. Tapi ya kita tidak bisa menutup mata juga dari beberapa kasus yang korbannya adalah lansia, orang-orang tua, oma-oma, ada yang menjadi korban gitu. Jadi My goodness. tidak pandang berapa usiamu, tidak pandang kau jenis kelamin apa, tidak pandang kau dari latar belakang keluarga ekonomi yang bagaimana gitu. Semua orang rentan untuk menjadi korban. Baik. Nah, pelaku pun demikian. Semua orang laki-laki bisa jadi pelaku, bukan hanya orang dewasa. Anak-anak banyak yang jadi pelaku juga. Lagi-lagi tadi soal kemiskinan, anak-anak yang juga dengan situasi keluarga yang dengan apa adanya, mereka gampang sekali terpapar dengan aktivitas seksual gitu. Dorongan untuk melakukan aktivitas seksual dengan sesama sebaya, teman sebaya gitu. Ada kasus yang kami tangani itu anak korbannya 4 tahun dan pelakunya 6 tahun. Teman bermain, teman sebaya. Mereka ya orang Ambon bilang maenggo-enggo sembunyi itu. Lalu dia bawa adiknya itu, teman itu ke tempat yang tersembunyi. Mereka berdua sembunyi di situ, tapi dia melakukan cabul di situ buat adiknya itu. Gitu, ya. Ketika ditelusuri latar belakang keluarganya, memang dia dari keluarga miskin dan tempat yang tadi saya bilang soal rumah yang terbatas sehingga anak-anak gampang mengakses atau melihat aktivitas seksual dari orang tuanya. Baik. Itu persoalan besar. Atau seperti kayak kemarin di Maluku Tengah ada yang memang remaja 12 tahun kok anak masih balita, Ya. itu karena memang dia sering nonton Dan kan selalu berfantasi dengan apa yang dia nonton kan. Paling bahaya itu di masa pandemi ini anak-anak kita semua pakai gawai hampir 24 jam. Kalau orang tua lepas kontrol, saya juga anak saya terpapar dan saya bilang saya kecolongan di situ karena ternyata pegang gawai untuk belajar, tapi juga penasaran kan mereka untuk melihat hal yang lain. Dan sekali mereka pakai Telegram misalnya, MiChat misalnya, kan mereka dikirim tuh link-link untuk masuk ke grup-grup yang orang Kalau dewasa tidak yang memfilter, memancing. memang segala Kita hal ada di sana. kontrol dan filter itu dua kata kunci yang paling tepat. Dan kalau kita lose dengan itu, maka kita kecolongan, anak-anak kita terpapar gitu. Baik. Dan itu yang bikin yang Ama bilang tadi, sudah nonton dan ingin mencoba. Itu kan itu yang mendorong ada pelaku anak. Kita juga kan punya sejarah geng rape remaja.
gitu, pemerkosaan secara gerombolan. Gerombolan. Iya. Ya, itu Itu miris sekali. juga beberapa kali terjadi di Provinsi Ya, Maluku seperti itu. ya, Baik, tadi kalau kita melihat banyak kasus yang kemudian muncul di lingkungan di mana lingkungan tempat tinggal gitu. ya, Namun beberapa waktu belakangan ini juga marak bahwa kekerasan seksual ini terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan menimba ilmu seperti kampus seperti ya. itu. Baru-baru ini bahkan viral di media sosial terkait salah satu korban kekerasan seksual yang kemudian bunuh diri karena tidak didengar ceritanya dan sebagainya, stres dan segala Iya. macamnya. Kalau di Provinsi Maluku sendiri, apakah memang kejadian ini juga dari kajiannya atau dari Dokumentasi data. dokumentasi datanya, apakah memang juga terjadi begitu di Iya. lingkungan kampus misalnya ataupun di sekolah? Ya, kita ada di 2021 kemarin itu ada dua laporan yang mahasiswa, korbannya mahasiswa, pelakunya itu diduga karena belum terbukti kan, diduga seniornya di kampus. Ada dua, satu yang kekerasan dalam pacaran, tapi kemudian mahasiswanya hamil dan tidak bisa pelakunya lari. Lalu yang satu cyber. Cyber yang korbannya itu mahasiswa junior, pelakunya itu senior. Itu sadis sekali. Kekerasan seksual cyber. digital ya berarti ya. Iya. Ini gimana nih ya? Nah, kalau yang kasus yang dilaporkan ke P2TP2A itu jadi dia dapat video call. Seseorang dengan nomor yang dia tidak kenal video call, minta dia untuk video call, dan ya anak lugu-lugu. Gitu kan, mahasiswa yang cuma tahu dari kampus, kosan, kampus, rumah gitu. Mendapatkan video call gitu, dia pikir dari temannya, dia langsung terima gitu. Begitu terima, yang kelihatan ternyata organ seksual dari si penelpon, dan pintarnya itu dia langsung screenshot. Gitu kan, screenshot itu ketika dia terima video callnya langsung screenshot, dan itu menjadi bahan untuk mengintimidasi. Mengintimidasi, beberapa kali merayu dia untuk ayo kita lakukan ini gitu, ayo datang ke sini, kita bikin ini, sampai parah sekali gangguan psikologis dari si korban karena terus menerus diintimidasi. Dia sempat menolak, dan karena menolak si pelaku kemudian memposting screenshot video call mereka itu ke grup angkatan, dan juga dia taruh di status WhatsApp. Itu ada loh kasus itu di Ambon. Kita dapat mahasiswanya melaporkan ke kami. Gitu. Dan memang susah dikejar pelakunya karena dia ganti-ganti nomor dan tidak pernah muncul wajahnya. Identitasnya tidak diketahui. Langsung itu ke organ sosial kan, organ seksual waktu dia itu video call gitu. Dan itu fakta. Kita punya pengalaman yang buruk sekali dengan cyber crime itu. Ya. Baik. Ada lagi, Ama? Ya. Nah, Ibu, itu kan kasus-kasus yang dilaporkan. Banyak kemudian korban kekerasan seksual karena ada stigma di masyarakat. Korban seksual itu sebenarnya malah ngerti lah. Iya. Nah, perempuan gak benar gitu. Iya. Jadi Ibu, banyak juga perempuan yang memilih tidak melapor. Tidak bersuara, tidak melapor karena pertama malu dan takut pasti tidak akan terselesaikan dan ujung-ujungnya juga pasti disalahkan. Lalu bagaimana perempuan-perempuan ini, korban kekerasan seksual ini kemudian lalu bisa berbicara terkait dengan berani apa? speak up gitu ya? Ya. Semua perempuan harus punya support system. Tidak boleh hidup dengan dirinya sendiri gitu. Zaman sekarang ini kita tidak bisa dengan diri kita sendiri, kita butuh support system. Kenapa? Karena setiap saat itu persoalan itu pasti ada. Kalau kita bicara kekerasan seksual, ya predator itu ada di mana-mana, dan ini tinggal dia cari ini siapa yang bisa dia ambil sebagai target, dan ketika kita lengah, kita lemah, maka kita bisa menjadi korban. Dan ketika menjadi korban, yang pertama menolong kita itu adalah kawan baik, kawan dekat, saudara dekat atau tetangga gitu. Itu sudah zaman dulu lah. Hari gini tidak boleh lagi ada perempuan, terutama perempuan muda yang ketika mengalami dan kemudian menyimpan untuk dirinya sendiri. Baik. Itu tidak boleh lagi. Ayo speak up, karena ada banyak kasus yang ternyata
bisa ditangani, ada banyak Baik. korban yang ternyata bisa ditolong, dibantu gitu. Tetapi berani untuk bersuara, ada P2TP2A atau Mhm, paling tidak mhm. polisi kan ada di semua pos, Ya, di semua Polres ke sana lah cari dukungan. baik. Ke polisi nanti polisi yang cari pendamping Ya, gitu. baik. Jadi jangan ragu-ragu gitu. Iya, ini juga masih ada kaitannya dengan keberanian untuk speak up nih. Iya, eh ada yang memang gimana dia mau speak up kalau dia sendiri tidak menyadari bahwa apa yang terjadi terhadap dirinya itu adalah kekerasan seksual. iya, Dan ini seringkali saya dengar dari teman-teman di lingkungan kampus seperti itu. Dan ini mungkin belum di blow up dan kemudian belum belum juga terdata iya, seperti itu. Namun mereka tidak bisa dipungkiri bahwa mereka mengalami hal demikian, iya. eh, di mana pelakunya adalah Ya ya dosen, dosen, ya kakak karyawan, tingkat, senior. senior, ya karyawan, kayak Iya, gitu-gitu. Namun sedihnya adalah teman-teman kita yang perempuan ini eh, menganggapnya bahwa itu bukan sesuatu yang menghina dirinya seperti itu, atau iya, itu bukan kekerasan seksual seperti yang orang bicarakan. iya, Sebenarnya eh, konsep atau kekerasan seksual yang memang kita artikan sebagai kekerasan seksual ini mungkin bisa Ibu Lucy bisa jabarkan supaya teman-teman kita mm-mm, Tribuners perempuan di luar sana yang ketika merasa bahwa ada yang menerima perlakuan yang tidak benar iya, kayak gitu, ini jatuhnya dan bisa dilaporkan seperti iya, itu. iya. Ini baik apa penting sekali nih. Kekerasan seksual itu apa sebenarnya kan? Undang-undang kita mendefinisikan kekerasan seksual itu aktivitas yang menyerang organ seksual seseorang dengan niat seksualitas gitu. Jadi misalnya aktivitas itu kan luas, bisa Mhm. sweet-sweet, bisa Mhm. colek, Mhm. bisa dengan tatapan Mhm. yang apa menyerang kita dan kita merasa ih kok apa seng enak dia punya tatapan gitu. Itu bisa itu sudah masuk kategori, masih masuk jenis kekerasan seksual pelecehan bisa Mhm. Mhm. gitu. Jadi apalagi kalau RUU TPKS kita jadi itu Mhm. ada bentuk kekerasan seksual yang non fisik juga gitu. Jadi apa yang kita rasa kita tersinggung karena secara seksual kita diserang Mhm. gitu kan walaupun dengan dia punya tatapan Mhm. itu bisa kita Oh, sih. persoalkan karena itu sudah menjadi salah satu bentuk kekerasan seksual Namun gitu lagi-lagi kan. mungkin lemahnya di pembuktian kali ya Bu ya. Nanti kalau undang-undang Mhm. apa RUU TPKS kita ini disahkan, maka terbuka ruang untuk itu. Memang kalau dengan KUHP Mhm. sulit untuk dibutuhkan karena Mhm. dibutuhkan dua alat bukti gitu kan. Ada alat bukti, ada yang bersaksi dan kemudian mungkin ada surat kah, ada video kah, ada apa itu dibutuhkan minimal dua. Tapi kalau dengan rancangan undang-undang TPKS yang sementara digodok, kesaksian korban itu sudah menjadi satu alat bukti Sih. gitu dan itu sudah bisa menjadi jalan masuk untuk kasusnya diproses gitu. Hmm. Jadi keterangan dia dan kemudian misalnya dia ketika terjadi terus dia bercerita ke teman, keterangan teman itu Mhm. sudah bisa dianggap. Lalu kemudian kita minta untuk kita diperiksakan ke psikiater. Mhm. Nah, Ya. keterangan dari psikiater itu menjadi salah satu alat bukti surat yang Mhm. kemudian dipakai untuk polisi proses gitu. Jadi sejauh ini memang apa perangkat undang-undang kita masih lemah yang membatasi orang untuk bisa mendapatkan akses hukum, layanan hukum gitu. Karena Baik. memang sandaran pasalnya tidak ada. Baik. Tapi kalau RUU PKS kita disahkan itu bisa. Oke, ya kita tahan bentar ya. Mau menyapa Tribuners dulu nih, makin rame di sini, kita udah semakin panas dengan topik yang kita bahas kali ini. Jadi Tribuners, kalian yang lagi pantengin kita di layar monitornya pada sore hari ini, kalian boleh bergabung banget di comment section kita dengan pertanyaan mungkin, atau mungkin mau menceritakan satu kasus di daerahnya, entah itu di Seram bagian timur, Seram bagian barat, Maluku Tengah, Buru Selatan, Aru, Kepulauan Tanimbar, semuanya boleh nongol di comment sectionnya, nanti kita bakal bahas satu persatu dan juga pertanyaannya jangan lupa. Oke, kita Oke. langsung masuk di pembahasan Sebelum RUU sebelumnya. TPKS, mungkin Ibu kan tadi mengatakan kalau sebenarnya banyak yang terjadi itu juga pelaku dan korbannya sama anak-anak. Kebanyakan dari Iya. mereka
ini juga terjadi. Lalu apakah soal pelecehan seksual, kekerasan seksual ini perlu kita, misalnya ibu sebagai orang tua kan tadi sempat Yap. anak ibu juga sering mengakses gawai dan sebagainya. Kalau ibu sendiri, apakah soal pelecehan seksual, kekerasan seksual juga sejak ini sudah dibicarakan ke anak? Lalu bagaimana nih kita bisa tahu anak kita ini, mungkin buat ibu-ibu, tribuners kita yang ibu-ibu. Ya. Jadi gimana cara kita menjaga anak kita supaya tidak menjadi korban kekerasan seksual. Lalu bagaimana juga nih siapa pelaku kekerasan seksualnya ini kan tidak punya tanda, misalnya tidak punya tanda, oh saya pelaku kekerasan seksual, tidak ada tanda sama sekali. Bahkan ada yang berjubah putih tapi nyatanya memang dia pelaku. Lalu bagaimana juga ibu sebagai orang tua menjaga anak dari hal ini? Lalu apakah ada cara untuk kita bisa mengenal pelaku kekerasan seksual ini? Ya, memang kalau yang Ama bilang benar, tidak ada tanda gitu kan. Kita susah, misalnya kalau dipotong ya kita tahu Ya. kan, ya, dia dipotong dan pelakunya siapa, cari gampang dapat. Kalau kekerasan seksual ini menyerang organ yang tidak kelihatan, tidak terakses oleh orang lain Ya. gitu kan, cuman itu menjadi wilayah privasi Ya. kita. Dan itu pentingnya korban bersuara gitu kan. Hanya dengan korban bersuara kita bisa tahu, bisa dapat pelaku kan, pelakunya ditertibkan, diproses gitu. Kalau anak-anak yang terpapar bagaimana, ya kuncinya cuma di mengontrol, sekali-sekali intip gawai yang dia pakai apa isinya. Tapi juga anak-anak kita sekarang kan dia pintar, abis lihat hapus. Kita harus lebih dari itu. Untuk cari dokumen yang kehapus itu adakah aplikasinya? Nah, kita pakai itu. Jadi terus juga ada yang, ya saya belum coba, tapi ada yang bilang pakai family link. Itu yang bisa gawai yang anak kita pakai, kita hubungkan ke gawai kita dan kita bisa mengontrol dari situ. Tapi saya juga belum coba pakai itu. Ada teman yang sudah pakai dan bagus sekali, dia bisa mengontrol anaknya. Kita mengontrol teknologi dengan teknologi itu ya, anak-anak kita canggih pakai teknologi, kita harus lebih canggih dari mereka gitu. Ya itu satu-satunya gitu kan, satu-satunya cara yang bisa kita pakai, apalagi sekarang sudah sekolah tatap muka terbatas, anak sudah keluar rumah. Tadinya tinggal di rumah dengan kita, keluar rumah ya lebih susah lagi kita kontrol. Anak sudah pintar untuk cari jalan sendiri. Stres, ya bawaan ibu-ibu sekarang ya pasti stres gitu melihat anak-anak kita yang tadinya di rumah dan kemudian keluar, punya gawai, punya koneksi, sudah membangun koneksi dengan orang-orang di luar sana yang tidak semuanya bertanggung jawab gitu kan. Jadi memang Tantangan tersendiri. tantangan itu menjadi tantangan tersendiri buat kita. Baik. Menjawab kah? Sama, mudah-mudahan. Oke. Lanjut. Kita langsung masuk lagi di ini. Apakah memang dari situasi yang tadi kita temukan di lapangan berdasarkan data tadi, kemudian ulasan-ulasan kita tadi, apakah memang pentingkah kekerasan seksual ini diatur dalam undang-undang? Oh ya, tadi Ama bagaimana itu dulu, bagaimana Gimana tuh? mengkomunikasikan ya Iya, pendidikan ke seksual itu dengan anak. Dengan anak ya? Oke. Kalau saya langsung bilang, karena anak laki-laki kita harus jaga tidak hanya mereka menjadi korban, tapi jangan sampai mereka jadi pelaku. Kan begitu remaja. Sejauh ini kan yang kita pahami adalah yang kita dapatkan adalah bagaimana menjaga anak perempuan kita. Anak perempuan kita, ternyata sekarang ini kita juga was-was dengan anak laki-laki, jangan sampai mereka jadi pelaku. Iya. Karena kan banyak pelaku usia remaja laki-laki. Dan kita jaga dengan apa? Langsung bilang, kalau bikin ini adalah pelanggaran hukum. Kalau kau buat, kau akan dihukum. Ya. Kau tempatmu adalah di penjara gitu. Itu harus sudah harus bisa kita ngomong terbuka untuk mereka. Dan bahkan ada laki-laki yang jadi korban. Ya, ada laki-laki juga ngomong, kalau kau bergaul dengan yang begini, mungkin saja mereka akan melakukan ini. Sodomi itu ngeri. Ya. Itu kan, itu ngomong Dan langsung itu untuk mereka. meninggalkan trauma yang bahkan jauh Iya. lebih ini. Sekarang mereka jadi korban, nanti ketika mereka dewasa, mereka akan jadi pelaku. Kan banyak tuh pelaku sekarang ketika ditelusuri, oh dia punya trauma. sejarah Dan sejarah ketika itu dia masih remaja, dia disodomi oleh ayahnya, ayah tiri, oleh tetangga, oleh om, kayak gitu. Banyak yang gitu pelaku sekarang ditelusuri, ternyata dia adalah korban ketika dia remaja atau kecil, ketika dia kecil. Baik. Oke. Ya, Jadi kenapa lanjut yang lanjut yang tadi? pertanyaan tadi. Penting apa namanya? Pentingnya RUU PKS.
kekerasan seksual ini pentingkah diatur dalam undang-undang? Harus, ya. Perangkat hukum kita sekarang kan yang pertama KUHP itu dia hanya mengatur 2, cabul, perkosaan. Di luar itu dia tidak atur, gitu. Kemudian ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengatur juga salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan seksual. Dia atur di sana, tetapi dia mengatur untuk pelaku. Gitu. Kemudian ada undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Dia melarang eksploitasi seksual dengan memperdagangkan manusia, gitu kan. Tetapi lagi-lagi itu dia mengatur tentang pelaku. Dia menghukum pelaku di situ. Di semua perangkat undang-undang yang ada sekarang ini tidak ada ruang untuk perlindungan korbannya. Pemulihannya seperti apa, rehabilitasinya seperti apa, mengembalikan reintegrasi mereka ke masyarakat tidak jelas sandaran hukumnya. Karena itu RUU TPKS ini penting, gitu. Lagi pula kita juga mendorong supaya semua orang ini sadar bahwa mencegah kekerasan seksual itu menjadi tanggung jawab kita semua, dan itu diatur oleh rancangan undang-undang TPKS itu. Makanya dia penting. Yang paling penting pertama itu bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ada di masyarakat tetapi tidak ada ruang hukumnya. Bahkan di KUHP itu tidak ada. Ibu mungkin bisa jelaskan apa sih itu RUU TPKS lebih jelasnya ke Tribuners? Iya. Jadi RUU rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Ada bentuk-bentuk, tadi saya sudah bilang ada bentuk-bentuk tindak kekerasan seksual yang diatur oleh undang-undang yang sudah ada. PKDRT, ini untuk dewasa ya, karena kalau anak-anak kan sudah ada undang-undang perlindungan anak, gitu kan. Ada PKDRT, ada tindak pidana perdagangan orang, ada KUHP. Tetapi tidak semua hal yang menjadi hak korban dan kewajiban pelaku itu diatur oleh undang-undang yang sudah ada ini. Banyak sekali kekosongan hukum, gitu. Pelaku ketika ditahan ya dijerat dengan KUHP atau dijerat dengan TPPO, ditahan, masuk penjara, senang-senang di penjara. Korban menderita terus di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat. Iya, belum lagi durasi hukuman yang misalkan 4 sampai 6 tahun misalnya dia keluar, korbannya belum pulih gitu, belum healing sepenuhnya misalnya. Dan juga kalau orang membantu pelaku untuk misalnya menghilangkan barang bukti atau menghilangkan jejak pelaku, tidak ada jeratnya. Tetapi RUU PKS ini menjerat. Nah, itu kenapa itu yang dimaksudkan dengan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Unsur pencegahannya ada di situ, unsur penanganan hukumnya ada di situ, penanganan sosialnya ada di situ, dan pemulihan korban ada di situ. Berarti memang komplit dirancangkan dalam ini satu paket yang sangat komplit. Yang dimana dalam undang-undang apapun itu tidak ada. Mulai dari pelaku itu sendiri kemudian sampai penanganan korbannya. Iya, jadi RUU TPKS ini dia untuk mencegah, untuk menangani kasus dengan lebih baik lagi, mulai dari pelaporan. Setiap orang yang tahu harus lapor. Itu dimandatkan oleh RUU TPKS. Penyidikan, penuntutan, kemudian pemeriksaan di pengadilan, jadi hukum acara, itu semua diatur di RUU TPKS ini. Bagaimana hakim beracara, advokat beracara, jaksa di dalam peradilan, itu semua diatur. Kemudian pemidanaan, ya, bukan hanya pelaku, tetapi orang juga yang menyimpan pelaku dipidana, gitu. Dan hak korban, hak keluarga, hak saksi, hak saksi ahli juga, hak akan perlindungan. Kan orang kadang-kadang takut untuk bersaksi. Jangan-jangan nanti malah setelah ini diintimidasi oleh keluarga korban atau mengalami kekerasan. Dilindungi oleh hak mereka dilindungi oleh undang-undang ini. Kemudian apalagi partisipasi masyarakat yang tadi saya bilang. Jadi komplit sekali RUU tindak pidana kekerasan seksual ini. Kalau dia disahkan itu banyak hak masyarakat yang dilindungi di situ, ya, khususnya perempuan dan kelompok rentan, disabilitas, apalagi ada undang-undang disabilitas, tetapi ruang untuk melindungi disabilitas dari tindak kekerasan seksual lemah di situ. Nah, di sini diakomodir, di RUU TPKS ini diakomodir dengan lebih baik lagi. Nah, itu
Apakah semua jenis kekerasan seksual ada dalam RUU TPKS, Ibu? Terus kemudian tadi kan Ibu bilang kalau misalnya RUU TPKS ini hadir, korban bisa langsung menceritakan tanpa ada saksi, tanpa ada bukti. Itu bisa terjadi. Tapi kita melihat kasus yang sekarang misalnya, Ibu, ketika korban melapor ke kepolisian saja misalnya, itu banyak ditanggapi malah dengan bercanda. Ada malah bahkan bahkan yang terjadi sudah membawa banyak bukti tapi justru disuruh pulang dan Ya, sebagainya. Itu gimana lagi, Bu? Apakah Yang bisa? sudah ya, membawa bukti aja tuh disuruh Mm-mm. pulang, ya, apalagi yang datang tanpa tangan kosong. Ini kejadian Bu ya. beberapa waktu lalu aja ini, Hmm. di mana salah satu anak yang mohon maaf berkebutuhan khusus Ah, ini mengalami kekerasan seksual, kemudian dia oke. tidak secara langsung menceritakan kepada orang tuanya, namun begitu dia melihat tanda yang menunjukkan bahwa dia Hmm. diiniin sama si pelaku, dia langsung ngomong ke orang tuanya dan oh ternyata itu kamu diiniin gitu, ayo kita lapor. Begitu lapor sama kepolisian sama petugasnya bawa bukti gitu, katanya nggak ada bukti, didatangkanlah bukan bukti lagi, pelakunya yang dibawa sama keluarganya. Namun si pelaku ini punya alibi yang kemudian bisa melonggarkan dia untuk tidak dijerat Dijerat. saat itu. Jadi dia melenggang aja keluar. Nggak tahu sampai saat ini pun perkembangan kasusnya seperti apa. Saya kira kalau itu laporannya masuk ke Polres, Polresta, Polamun, Polpoliase, tidak mungkin terjadi seperti itu. Ya, kalau sudah sampai di UPPA, kalau masih di SPKT mungkin lah ya. Mohon maaf, polisi yang SPKT, tapi memang banyak banyak kekecewaan masyarakat alami di SPKT, di pos Hmm. depan ketika datang Mhm, melaporkan. mhm, Jadi ini sekalian menghimbau ke masyarakat, mhm. kalau ada kejadian seperti yang diceritakan oleh Ajeng tadi, carilah pendamping, carilah P2TP2A atau Ya, lembaga-lembaga pendamping. ya. Karena kami akan membantu semaksimal mungkin untuk bersama-sama ke polisi. Kalau ada kehadiran kita, kehadiran kami, pendamping, itu pasti respon polisi beda, gitu. Kenapa demikian? Ini bisa menjawab pertanyaannya Ya, Ama tadi. karena eh, komitmen yang sudah dibangun selama ini bahwa kasus kekerasan seksual apapun bentuknya, sekecil apapun bentuknya, kejadian apapun yang dialami oleh korban tidak boleh ditolak, pertama, tidak boleh diselesaikan secara kekeluargaan, kedua, dan tidak boleh dihentikan prosesnya kalau sudah jalan. Itu komitmen yang selama ini sudah kami bangun dengan satuan-satuan kepolisian tertentu, misalnya Mhm, Polresta Polamun, Polpoliase. Itu mhm. sudah sangat bagus komitmen dibangun bersama. Kalau masuk lapornya ke Polsek, ya pastilah responnya apa adanya, Iya. gitu. Karena di situ tidak ada poluan pertama, Hmm, mungkin tidak ada poluan, satu Polsek memang ada poluan. ya. Yang kedua tidak ada UPPA di situ, unit perlindungan perempuan dan anak tidak ada di Berarti situ. perempuan harus terlibat ya dalam Ya, hal-hal seperti ini. ya harus dan kami terus-menerus mau menghimbau masyarakat untuk saling, sekarang ini mari kita lihat sesama kita. Hmm. Itu yang baku tetangga lah, yang Mhm. baku baku kenal lah, kalau ada tahu kejadian seperti itu, pertama-tama yang dilakukan sebaiknya adalah mencari pendamping, Hmm. mencari P2TP2A atau mencari lembaga-lembaga layanan. Gitu. Baik, Di Ambon ini kan ada banyak LSM yang bekerja untuk perempuan, gitu baik. kan, dan anak. Cari mereka lebih dulu, sebaiknya cari mereka lebih dulu Ya. karena mereka akan menemani ke Polsek, ke Polres, dan ketika ditemani pasti Dan respon mungkin itu polisi beda. tahapan-tahapan Iya, pelaporan Pelaporan. dan segala tahapan macam itu pelaporan kan. dan keuntungan lainnya adalah ketika ketemu pendamping, teman-teman korban itu sudah dipulihkan awal dulu, sudah ada treatment Mhm, awal yang mhm, mhm, diberikan, mhm. gitu, sudah diajak ngobrol, diberikan treatment-treatment yang tertentu sehingga korban sudah tenang dulu, disiapkan dulu untuk berhadapan dengan polisi, Baik. gitu. Dan itu hasilnya pasti akan lebih baik karena korban pasti jadinya lebih enteng gitu, lebih enak untuk bercerita tentang kasusnya karena sudah ada treatment awal, pemulihan Baik. awal, Oke. Ya, gitu. kita masih terkait dengan RUU Oke. TPKS ini ya. Kalau dari kacamata Ibu ya, melihat rancangan undang-undang ini, apakah ada memang kelemahan ataupun kelebihan dari RUU TPKS ini? Tapi mungkin sebelum Sebelumnya? bahas soal kelemahan Heeh. dan kelebihannya Mhm. ini ada beberapa apa ya
opini dari masyarakat banyak sekali, mulai ada yang bilang pokoknya tentang RUU TPKS, ada yang bilang misalnya RUU TPKS ini kayaknya hanya untuk perempuan satu, lalu ada juga oke. yang bilang RUU TPKS ini nantinya melegalkan zina, Iya. dia juga melegalisasi LGBT. Homoseksual. Ya, Homoseksual. itu gimana Ibu respon Ibu terkait hal ini? Kalau saya bilang dengan tegas begini, itu alasan fantasi sebetulnya. Orang-orang yang mengajukan argumen-argumen itu adalah orang-orang yang berfantasi. Itu argumen yang diajukan tanpa dasar. Coba cari di pasal mana di rancangan undang-undang draft yang ada sekarang ini yang berbicara tentang itu. Yang melegalkan zina, pelegalan zina menurut mereka itu kan dengan atas dasar karena kata concern itu. Concern tadi ya. Atas persetujuan. Persetujuan. Oke, jadi kalau misalnya saya mau memperkosa seseorang, saya tanya dulu kalau dia setuju, maka ini saya bisa memperkosa dia atau saya bisa berhubungan seks dengan dia. Come Jadi, on. halo, saya mau memperkosa Anda, Ya, bolehkah? dan itu sebetulnya pelecehan terhadap perempuan. Iya. Kaum perempuan harusnya tersinggung dengan pernyataan-pernyataan seperti itu karena perempuan siapa yang mau yang mau disetubuhi Iya. begitu saja gitu kan oleh orang yang tidak punya yang tidak seharusnya gitu kan. Perempuan siapa gitu. Ini menarik karena ketika kita kan ada Permendikbud juga tuh. Iya. Permendikbud Ristek. Iya. Kemarin tuh ketika Itu juga sosialisasi persoalannya sama, Iya. dipermasalahkan ada concern concern tadi. itu kan. Iya. Nah, ketika kami diskusi Permendikbud itu di kampus Unpati, ada satu anak muda perempuan dia bilang, emangnya ada perempuan yang mau kasih setuju, yang kasih persetujuan, gitu kan? Jadi kata-kata argumen mereka itu sebetulnya argumen yang melecehkan perempuan dan kita harus tolak itu. Yang kedua gini, kalau tidak diatur di dalam RUU, bukan berarti kita setuju dengan itu. Artinya apa? Kalau tidak diatur tentang zina, tentang concern itu, bukan berarti zina dibolehkan. Kalau mengatur zina bukan di RUU ini tempatnya. Iya. Kalau kau mau mengatur, aturlah, bikinlah sendiri. Ada norma agama. Norma agama. Kau mengatur susila, katanya melegalkan perbuatan asusila, kah begitu argumen mereka. Ya kau aturlah RUU undang-undang yang lain tentang susila. RUU TPKS ini bukan tempatnya. Ini kita mau mengedepankan hak korban, gitu. Jadi di sini bukan tempatnya. Tapi kalau tidak diatur bukan berarti kita melegalkan, bukan berarti kita setuju, gitu. Kemudian soal LGBT juga. Mana? Coba tunjuk pasal mana yang LGBT. Tidak ada satupun pasal di RUU TPKS ini, bahkan draft yang sekarang balik pegang pun tidak ada mengatur tentang LGBT. Jadi makanya saya bilang ini alasan yang fantasi. Orang-orang itu sementara berfantasi. Kami bicara tentang pengalaman korban Iya. yang kemudian dituangkan menjadi draft RUU TPKS ini. Ini pengalaman korban, hal-hal nyata. Bukan sesuatu yang kita fantasi-fantasikan gitu. Kita membayangkan, kita imajinasikan bahwa mungkin satu orang yang datang buka baju dan saya setuju dan itu boleh. Kalau saya tolak maka itu kekerasan seksual. Come on. No. Tidak mungkin seperti itu. Jadi ya sudahlah, saya mau bilang ke teman-teman yang menolak gitu ya. Sudah, itu kalian berfantasi. Coba kalian jadi korban atau saudara-saudara Iya. kalian jadi korban. Jangan Betul. sampai Jangan sampai. itu terjadi. Makanya kata siapa korban kekerasan seksual tuh mau karena mereka tidak berdaya, makanya. Ya, relasi Kita kuasa gitu kan. Iya. Di situ muncul relasi kuasa. Misalnya ayah tiri dengan anak tiri. Bisa tolak apa ketika dia bilang saya suara beta kasih saya parsip mama atau saya suara beta saya keluar dari rumah. Terus dia mau apa selain dia pasrah menerima? Tapi kalian tidak tahu bagaimana batinnya. Kemudian dengan intimidasi Ya, lainnya, itu kan. yang dimana korban tidak berdaya dan tidak bisa menolak dan Tidak segala bisa macamnya. menolak dan hanya bisa terima. Ya, kita hanya bisa ngomong bahwa aku segitu kok begitu. Nah, kalian tidak, makanya saya bilang jangan sampai orang-orang dalam lingkaran sosialmu menjadi korban, dan di situ baru kau rasakan ya harusnya RUU TPKS itu tidak kami persoalkan. Baik. Lalu kelemahan dan kelebihannya tadi. Kelemahan dan kelebihan semua yang sudah saya bilang tadi, soal dia menutup ruang-ruang kosong yang ada di instrumen hukum kita yang sudah ada sekarang ini. Itu kelebihan yang paling utama. Ya. Ada banyak hal yang menjadi pengalaman korban dan kemudian kita Komnas Perempuan dan tim substansi jaringan masyarakat sipil menuangkan menjadi draft dan itu diserahkan ke Balik. Dan istimewanya salah satunya seperti ini, orang yang tadi saya bilang, orang yang menyimpan jejak atau menyembunyikan jejak pelaku, kau akan dipidana.
ada sanksi pidananya Atau gitu. menghalang-halangi Atau menghalang-halangi proses penyelidikan kau misalnya. dipidana, ada sanksi pidananya. Itu istimewa. Ya, Itu kelebihan yang selama ini tidak ada. Kemudian sekali. proses-proses peradilan, kata-kata hakim yang mengintimidasi misalnya, atau mulai dari kepolisian. Korban datang lapor, korban dewasa ini kan rentan. Siapa suruh saya mau berjalan malam. Betul. Siapa suruh Mau dia pakai baju dia pendek. Pakai baju pendek. Siapa suruh dia panggil saya mau ikut. Siapa banyak. suruh dia lewat yang motor saya mau numpang. Jadi sapa suruh itu saking Iya. banyaknya yang membuat Iya. korban lainnya tuh tidak berani untuk Iya. speak up. Nah, Atau itu malah dia. makanya bergaul bye-bye. Makanya Nah, bye-bye lihat orang untuk bergaul. Ya, korban yang selalu korban yang disalahkan, dan itu muncul dalam proses-proses hukum, mulai Iya. dari kepolisian Betul. gitu. Dan kalau RUU TPKS ini jadi, itu menjadi rambu-rambu bagi penegak hukum dalam proses-proses penanganan. Dan itu yang sangat kami nantikan gitu kan, karena oke, peraturan Kapolri ada itu kan, sampai mengatur kata-kata yang bisa polisi pakai dalam BAP korban misalnya. Tapi lagi-lagi Masih banyak. iya tidak bisa tidak ada kekuatan hukum dari masyarakat untuk intervensi misalnya, untuk mengawasi gitu kan. RUU TPKS ini akan memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengawasi. Ya. Adakah memang kelemahan yang kemudian ditemukan dalam rancangan undang-undang ini? Kalau balik memakai draft atau pikiran-pikiran yang disampaikan oleh Komnas Perempuan dan jaringan masyarakat sipil dan jaringan lainnya, maka kelemahan-kelemahan itu ditutupi. Karena teman-teman sudah berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk hal-hal yang paling kecil sekalipun dari kebutuhan korban itu terakomodir di dalam draft-draft yang disiapkan, tetapi juga di dalam daftar inventarisasi masalah yang akan disampaikan oleh pemerintah ke DPR, gitu ya kan. Sekarang ini DPR akan membuka ruang menunggu eksekutif bergerak, gitu. Setelah kemarin di Januari kemarin paripurna DPR menetapkan RUU TPKS ini dia menjadi RUU inisiatif DPR, maka selanjutnya DPR akan menunggu gerakan dari pemerintah eksekutif. Ya. Nah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sekarang ini dan kementerian lainnya menunggu surat perintah dari Presiden untuk langkah-langkah selanjutnya. Sudah ada satuan kerja yang dibentuk juga, dan mereka akan menyiapkan DIM. DIM itu yang kemudian teman-teman jaringan masyarakat sipil dan jaringan-jaringan lainnya, forum pengada layanan juga akan memberikan muatan-muatan untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada di draft balik sekarang ini. Yeah. Karena di draft balik sekarang ini sanksi pidana, sanksi sanksi untuk pelaku itu sedikit turun dari draft yang disiapkan oleh masyarakat sipil, gitu. Nah, kami sedang berusaha, teman-teman tim substansi di Jakarta sedang berusaha untuk lewat kesempatan memberikan masukan ke DIM pemerintah ini, kelemahan-kelemahan itu ditutupi, gitu. Jadi teman-teman akan memberikan poin-poin, memboboti, membuat pengayaan sehingga kelemahan-kelemahan yang sudah ada sekarang ini, misalnya ada bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dihapus, gitu kan, dari 15 tinggal 9. Yang tadinya ditawarkan oleh Komnas Perempuan dan masyarakat sipil, dihapus. Itu kemudian menjadi kelemahan, gitu. Nah, teman-teman akan memperjuangkan itu kembali melalui DIM dari pemerintah, gitu. Berarti masih bisa nih? Masih ada ruang, Okay. Masih ada ruang. Kami juga, teman-teman juga di Jakarta kemarin meminta juga agar proses pembahasan selanjutnya itu dilakukan oleh DPR secara partisipatif. Artinya melibatkan juga masyarakat sipil dan Komnas Perempuan untuk memberikan masukan secara langsung. Nanti juga kan ada tahapan uji publik juga yang pasti kita akan manfaatkan, gitu. Ada kepentingan-kepentingan di daerah yang memang kita harus pastikan. Ini kayak misalnya Maluku itu kawal terus karena mau memastikan bahwa kepentingan perlindungan perempuan di pulau-pulau ini semua terakomodir masuk, gitu. Misalnya kita punya masyarakat adat di sini, masyarakat Tanimbar misalnya, yang terikat dengan tradisi Duan Lolat mereka,
yang kasus terjadi, korban, pelaku kau duduk, dan Duan dari korban. Duan ini kan yang memimpin gitu kan. Jadi Lolat itu yang dipimpin. Ya, kalau korban ada kasus korban duduk dan Duan yang ambil apa namanya, yang memfasilitasi semua proses. Duan perintahkan tidak usah bawa ke polisi, cukup kita selesaikan secara adat, dan kalau itu jalan maka korban terbengkalai haknya, gitu kan? Itu kepentingan Maluku di situ, perempuan Maluku ada di situ. Belum lagi yang lain, kasus-kasus lansia yang ada di Maluku juga yang akhirnya tidak bisa diproses karena tidak ada sandaran hukum. Nah, kepentingan Maluku ada di situ, makanya kita kawal betul. Dari Maluku kami kawal sama-sama dengan teman-teman di daerah-daerah lain juga, sama-sama masing-masing bergerak dari daerah untuk mengawal, memastikan bahwa kepentingan perempuan di daerah terakomodir di dalam. Baik, Gitu. ya seperti yang kita tahu bahwa memang RUU yang sebelumnya PKS dan kemudian sudah diganti namanya TPKS ini perjuangan berbagai pihak untuk menggolkan undang-undang ini, rencana undang-undang ini menjadi undang-undang Republik Indonesia. Nah, seperti yang tadi kita udah bahas juga bahwa pembahasannya pun sudah sampai di DPR RI yang dijadikan sebagai RUU inisiatif, kemudian pembahasan udah sampai di kementerian terkait, ini sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia, namun kita masih menunggu untuk ketok palu nih. Lalu sambil lalu menunggu ini RUU dia disahkan, seperti apa sih penanganan kasus di Provinsi Maluku sejauh ini? Iya. Sebelum masuk langsung menjawab pertanyaan Ajeng, saya juga ingin menyampaikan bahwa sebetulnya perjuangan tuh sekarang ini nih, perjuangan yang sebenarnya sekarang ini, karena ada pengalaman, ada sejarah juga di tahun-tahun kemarin itu RUU ini sudah sampai masuk RUU sebagai RUU inisiatif juga, tetapi dia drop. Dia ini dijatuhkan lagi, dikeluarkan dari prolegnas. Lalu kemudian kita memperjuangkan lagi. Nah, ini yang dijaga supaya kali ini dia jangan sampai terulang. Baik. Sebelum kita masuk pertanyaan saya yang tadi, kalau dari kacamata Ibu nih melihat sebenarnya apa sih yang membuat para petinggi di sana yang kemudian mengulur waktu sepanjang ini untuk mensahkan RUU TPKS? Nah, ini menarik. Apa yang bikin, ya ini lembaga politik. Undang-undang ini akan menjadi produk politik juga. Kepentingan konstituen lah, kepentingan mengamankan konstituen, ini mengamankan kepentingan partai, gitu kan, dan perspektif, gitu. Ini perjuangan yang keras sekali sampai dia masuk kembali sebagai RUU inisiatif DPR. Ini perjuangan yang keras karena membentuk perspektif dari para alek-alek kita ini di Senayan ini tidak mudah, dan kami sangat memberikan apresiasi sekali kepada beberapa perempuan yang menjadi champion kami di DPR. Bukan hanya perempuan, beberapa alek, ya. Salah satunya juga misalnya Pak Hendrik Lewerisa yang ada anggota legislatif dari Maluku, dan kebetulan beliau masuk di anggota balik gitu, dan beliau yang menjadi salah satu champion juga gitu, dan kami Maluku bangga sebetulnya ada beliau di situ, dan berkomunikasi dengan kami itu dekat sekali untuk memperjuangkan kepentingan kami. Malah saya punya pengalaman itu ketika mereka paripurna di sana, baleknya rapat, teman-teman bilang, kalau sih tolong ini dikomunikasikan ke Pak Hendrik, poin ini harus masuk. Saya berkomunikasi dengan beliau dan beliau menyampaikan, dan itu masuk. Itu mekanisme jejaring dalam advokasi ini yang terbangun dengan sangat baik, dan itu kerja keras juga dari Bapak Ibu di DPR, dan kami sangat mengapresiasi itu. Di setiap partai itu ada champion-champion kita. Misalnya di Gerindra ada Pak Hendrik dan beberapa orang lain. Di Golkar misalnya ada ibu siapa itu, pokoknya di PAN misalnya ada Desi Ratnasari, di PDIP apalagi ada Diah Pitaloka, dan PKB itu luar biasa, ada Ibu Lulu yang dalam paripurna besar di awal Januari, bahkan Desember, kemudian awal Januari beliau interupsi dan meminta supaya RUU TPKS itu menjadi perhatian semua orang. Jadi ini perjuangan yang bukan main-main, dan kami sangat mengapresiasi teman-teman, beberapa champion atau tokoh kunci kami di setiap fraksi, dan mereka bergerak untuk mempengaruhi perspektif dari teman-temannya di fraksi masing-masing, dan akhirnya ini bisa goal gitu. Dan ini pengalaman berjejaring yang luar biasa.
Nah, pertanyaan Ajeng tadi Yang berikutnya penanganan di daerah seperti apa? oh ya, Sambil menunggu sambil ini. menunggu. Ya. Ya, sambil menunggu ini saya kira kita tetap jalan dengan mekanisme yang sudah terbangun sejauh ini. Membangun terus menerus komunikasi dengan polisi itu paling penting. Ya. Dan terus menerus mensosialisasikan ke publik agar berani speak up. Ya, ke masyarakat, ke korban untuk berani speak up gitu. Jangan ragu, jangan takut karena yang terjadi pada dirimu adalah kejahatan, kau adalah korban gitu. Jangan pernah berpikir bahwa apa namanya itu terjadi karena kelemahanmu, itu terjadi karena kebobrokan moral orang lain gitu. Baik, Jadi ya Bu, sambil menunggu RUU TPKS itu dia jadi, kita tetap jalan dengan mekanisme yang sudah ada sambil terus dikuatkan. nah Ibu, RUU TPKS ini kan juga pernah tahun lalu jadi undang-undang yang inisiatif kan di Iya. DPR. Lalu kemudian dia ditarik kembali. Lalu sekarang nih Ibu, sedang hangat-hangatnya memang dibahas dan didorong untuk segera disahkan sebagai koordinator jaringan masyarakat RUU TPKS di Maluku. Apa yang dilakukan selain nanti berbicara dengan jaringan-jaringan yang ada di luar, anggota dewan kita yang di luar, apalagi yang akan diusahakan oleh Ibu dan teman-teman di jaringan Masyarakat masyarakat sipil di sipil, Maluku ya. saya bersyukur bahwa kami di Maluku itu kompak gitu, dan tidak hanya kami yang sudah lama bergerak, ada adik-adik Nah, itu dia. Siapa yang milenial. ada di balik Iya. masyarakat sipil ini? Itu luar biasa, saya harus angkat topi, salut kepada Boleh adik-adik. disapa dong. Ada Katrin, ada Iftin, ada Zarina Ziah dari GMNI, banyak sekali teman-teman muda yang ada di balik keberhasilan advokasi sekarang ini yang sudah dicapai sekarang ini, dan mereka tidak hanya di Maluku, tetapi mereka berkontribusi ke nasional gitu. Jadi teman-teman muda kita yang ada di Suara Milenial Maluku, ada di Inamo Lukas, ada teman-teman Hijrah dan teman-teman, mereka sangat memberikan spirit gitu, memberikan kekuatan bagi kami semua jaringan masyarakat sipil yang isinya tuh beragam. Ada LSM yang fokus bekerja untuk perempuan dan anak, tetapi juga ada individu yang terlibat di dalam, ada Perwati ibu-ibu organisasinya ibu-ibu pendidikan berpendidikan teologi, ada Fatayat, ada macam-macam organisasi yang fokusnya adalah untuk perempuan dan anak. Di Indonesia itu banyak, kita ada ratusan organisasi dan individu yang tergabung di dalamnya. Apa yang kemudian dilakukan oleh Ibu dan juga teman-teman dalam ya, jadi kami itu ada, kalau jaringan masyarakat sipil dari nasional itu ada 3 tim. Tim kampanye, tim substansi, dan tim lobby. Ya, kalau tim kampanye itu yang kita bergerak dari daerah ya, kebanyakan dari daerah, dan kemudian tim substansi itu teman-teman forum pengada layanan. Nah, forum pengada layanan itu juga isinya tuh lembaga-lembaga layanan dari seluruh Indonesia. Dari Maluku ada yang masuk di situ, ada LAPA, ada Gasira, ya ada LAPAN juga yang masuk di forum pengada layanan atau FPL itu. Nah, FPL itu yang menjadi tim substansi dari masyarakat sipil. Nah, kemudian tim lobby itu ada beberapa teman yang di Jakarta dan juga bersama-sama dengan jaringan-jaringan lainnya yang menggerakkan lobby masuk pendekatan ke alek-alek, ke partai, ke fraksi kayak gitu. Dan di tim kampanye yang kami lakukan adalah misalnya bikin infografis, kemudian disebar di media sosial, bikin rilis ke pers, ya bikin forum-forum diskusi, itu upaya-upaya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh JMS, khususnya tim substansi. Lalu Ibu, apa yang bisa dilakukan publik untuk membantu JMS ini supaya RUU TPKS ini segera disahkan? Nah, kita pinginnya itu publik ikut bersuara gitu, melalui media-media sosial masing-masing, bersuara karena suara-suara kita itu dihitung gitu kan DPR itu melihat reaksi publik gitu. DPR terakhir kan respon dari misalnya dari Pak Hendrik di dalam dan beberapa alek di dalam rapat balik itu kan mereka menyampaikan bahwa RUU TPKS ini adalah suara publik, adalah kebutuhan publik, adalah desakan publik. Mereka ketika datang di daerah, publik menyuarakan pentingnya RUU TPKS ini. Jadi kalau Ama bertanya apa yang harus dilakukan oleh publik, yang kami inginkan adalah publik ikut menyuarakan bahwa RUU TPKS ini benar-benar dibutuhkan.
kasus yang ditangani selama ini kan adalah kasus yang dilaporkan, tetapi kita semua harus ingat bahwa itu semacam fenomena gunung Gunung es es. yang kelihatan sedikitnya, di bawahnya itu banyak, gitu kan. Masyarakat kita masih menyimpan kasus kekerasan seksual itu banyak sekali, Ya, kan, karena banyak sebab. Kalau kalau bersuara itu kau suarakan aib ya, dirimu sendiri yang akan ya. menjadi yang disalahkan oleh masyarakat, gitu-gitu kan, sehingga kasus itu kemudian tertutup, gitu. Nah, saya kira Ama harus tarik nafas panjang. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih, kita mau ke kolom komentar dulu. Di Facebook fanpage kita sudah ada yang berkomentar, Tribuners, halo. Saya mau menyapa dulu yang masih pantau kita di layar monitornya. Saat ini kita masih live ya di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Di comment section Facebook fanpage kita ada akun dengan nama Zia Azahra Ngabalin. Halo Zia. Halo Zia, nah ini salah satu penggerak. Oke, Iya. nah ini dia ngikutin nih dari tadi obrolan kita. Sebelumnya saya mau sedikit bercerita. Saya pernah diundang untuk menjadi pembicara di kegiatan dialog dengan mengangkat tema persoalan kekerasan seksual terhadap laki-laki. Nah, dari dialog ini ada peserta laki-laki yang bertanya, bagaimanakah keadilan bagi korban laki-laki? Oke. Mengapa hanya perempuan yang dilindungi? Sementara kita bersepakat bahwa kekerasan seksual tidak memandang jenis kelamin. Nah, dia menjawabnya bahwasanya laki-laki juga masuk dalam kategori korban dalam RUU TPKS. Itulah mengapa RUU TPKS tidak menyebut jenis kelamin untuk korban maupun pelaku. Dari sini saya berpikir bahwa minim sekali pengetahuan mengenai kekerasan seksual. Saya sepakat. Yang diketahui oleh laki-laki, jangankan RUU TPKS, contoh-contoh kekerasan seksual dan pelecehan seksual saja, mayoritas laki-laki tidak paham sama sekali. Dari sini bagaimana pandangan, tanggapan juga saran dari Bu Lucy tentang bagaimana agar laki-laki pun bisa aware dan care terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi ataupun bahkan dialami. Nah, sebetulnya Zia tahu tuh jawabnya. ini Tadi dia tanya. ini bisa menjadi awareness juga buat Ya. tribuners di luar sana, seperti yang tadi saya sampaikan. Jangankan laki-laki, teman-teman kita yang perempuan saja itu masih belum benar-benar aware bahwa apa yang dialami Itu adalah adalah, jatuh dalam ya. kekerasan seksual kayak gitu. Atau bahkan banyak feminis yang dibilang sama laki-laki terlalu feminis dan injak-injak laki-laki istilahnya. Konsep feminis itu beda. Beda. Oke, Ya. silakan, Ibu. Jangan bawa-bawa feminis dalam kekerasan seksual ini kan, ya, karena itu kan tadi Zia bilang bahwa kok ada laki-laki yang juga bilang dia korban, gitu betul kan. sekali. Jadi mari kita sama-sama bergerak. Apa yang harus dilakukan adalah, ya, Zia dan teman-teman ayo terus bersuara ke kampus, misalnya ke organisasi GMNI, HMI, PMI, dan semua organisasi. Ayo bergerak menyuarakan bahwa kekerasan seksual itu adalah musuh kita bersama, adalah ancaman besar bagi bangsa ini. Jadi mari sama-sama kita dorong untuk RUU TPKS ini harus dia bisa menjadi undang-undang, gitu. Itu penting, dan makanya tadi saya bilang Zia sudah tahu jawabnya. Ayo terus bergerak dengan teman-teman muda untuk mengedukasi masyarakat bahwa kekerasan seksual itu bukan hanya korbannya perempuan, laki-laki juga menjadi korban. Dan rancangan undang-undang ini betul tidak jenis kelamin. Tidak ada jenis kelaminnya. ditujukan kepada, ya, tidak ada jenis kelaminnya. Ajeng sudah Jadi bungkus. kalau untuk laki-laki kalau mau gabung kampanye RUU TPKS juga boleh. Di nasional itu teman-teman UI, Hope Helps itu laki-laki yang menggerakkan, kawan-kawan Jose dan kawan-kawannya itu laki-laki yang menggerakkan. Karena sekali lagi kekerasan seksual ini memang tidak hanya terjadi ya terhadap perempuan, laki-laki pun. Bahkan saya juga sering mendengarkan hal ini terjadi di lingkungan kampus. Misalnya ada dosen yang kemudian mengiming-imingkan nilai, uang, kebaikan lainnya, beras sekilo kayak gitu kan. Atau kadang-kadang dia jawab. Iya, tapi digrepe-grepe gitu loh, Pak. Gimana sih? Nah, dede-dede cuteku, mau cewek mau cowok, kalau kenal aja mau digrepe-grepe dalam model apapun itu jatuhnya kekerasan seksual. Ya. Dilaporin. Ya. Ya, mungkin Ibu ada nasihat buat kaum-kaum hadam kita. Kaum Adam. Iya, laki-laki maksudnya Ibu. Laki-laki. Kaum Adam, jangan sampai kalian menjadi pelaku. Gitu ya, itu yang pertama. Jangan sampai kalian menjadi pelaku. Hargai perempuan seperti kau menghargai dirimu sendiri, ya. Kemudian kau juga rentan untuk menjadi korban. Kan kasus KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, gitu kan, korbannya laki-laki dewasa.
dan bertahun-tahun dia simpan sendiri. Artinya korban laki-laki, dan laki-laki pun tidak berani untuk bersuara Bahkan sudah karena bersuara tapi malah tapi disuruh diam. ya disuruh diam itu kan Internal. karena dia ada di dalam sistem yang melemahkan dia. Nah, mari kita mulai dari diri kita berusaha untuk menjadi menjadi orang yang menghormati harkat dan martabat orang lain, karena ketika menyerang seksualitas seseorang sebetulnya kau menyerang harkat dan martabat orang itu. Ya. Jadi jadilah orang yang menghargai harkat dan martabat orang lain seperti kau menghargai harkat dan martabatmu sendiri, dan seperti kau menginginkan orang menghargai harkat dan martabatmu. Seperti itu. Jen. Baik. Ada pertanyaan tambahan namanya? Mungkin tuh Kita masih di penanganan kali ya? Udah. udah sampai pertanyaan. Bagus. Masih banyak sebenarnya pertanyaan kalau kita Iya. mau bahas terkait dengan penanganan di daerah kita begitu ya Ibu Lucy, karena seperti yang tadi juga dari pengalaman menangani kasus yang terjadi di daerah kita ini sebenarnya banyak yang kemudian miss dan bahkan tidak sampai di pengadilan dan segala macamnya. Mungkin ini kendala-kendala sih dalam penanganan kasus di provinsi kita ini seperti apa Oke, gitu. dan mungkin saya tambah Ibu, ini soal pengadilan. Kalau mau lihat hakim di pengadilan, kebanyakan kalau hakimnya perempuan itu masih Ya. bisa, mereka ramah ke korban. Tapi kalau hakimnya laki-laki itu sangat miris sekali, malah kadang-kadang bikin jadi bercandaan, lalu dan sebagainya, mulai dari masalah kegiatan yang seksualnya itu sampai dengan masalah tubuhnya Ya, perempuan. ini mungkin sama juga seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa sebenarnya proses hukum ini juga yang melemahkan si korban tadi, mulai dari proses penyidikan sampai dengan pengadilan seperti itu. Ada pemilihan kata yang masih kurang pas bisa dilontarkan kepada si korban yang kemudian menjatuhkan mau speak up juga, aduh udah keburu malu nih kayak gitu. Iya. Jadi bingung mau jawabnya gimana. Dirangkum aja Bu. Siapa suruh mau diserang sama saya mama gitu. Jadi gini, memang proses hukum yang ada selama ini belum ramah korban gitu. Mungkin juga pelaku ketika aparat penyidik misalnya, kalau sudah terlalu lama di situ dia sudah katakanlah sudah nek gitu. Kalau sudah terlalu lama di UPPA misalnya, dia sudah jenuh ya, itu lagi yang dia bahas cuma kurang ajar gitu kan. Ya orang ada batasnya gitu kan, ada titik burnoutnya, titik di mana dia tidak bisa lagi dan dirinya sendirinya akan terbakar. Itu terjadi. Maka yang harus dilakukan juga adalah penyegaran. Ini Undang-Undang Perlindungan Anak ini sudah 20 tahun. Selama 20 tahun ini polisi-polisi kita ini di UPPA kalau memang dia sudah lebih dari 5 tahun di situ, saya bisa membayangkan betapa jenuhnya dia. Dan sudah harus ada penyegaran. Tetapi soal lain adalah kalau harus penyegaran, artinya penyidik di UPPA yang sudah matang ya, yang sudah perspektifnya dan hatinya, rohnya sudah menyatu dengan pendamping, dengan korban tuh, mau pindah ke tempat lain kami sayang. Aduh, orang lain masuk lagi, diskusi baru lagi. Jadi ini menjadi dilema dalam penegakan hukum. Hakim pun demikian. Saya punya pengalaman kan di masa pandemi ini ruang sidangnya virtual, dan ruang sidang virtual itu terbatas. Dan kemudian di satu sidang itu korban di depan, saya di belakang, dan korban ketika lihat pelakunya di layar, dia cuma bisa menangis. Hakim bilang apa? Kan korban ini kebetulan dia sudah 15 tahun, sudah anggap anak-anak yang dewasa gitulah. Hakimnya bilang, kok kan sudah besar, kenapa menangis? Ini. Jadi dan dalam ruang sidang kita pendamping tidak bisa bikin apa-apa selain mungkin memberikan dia sinyal atau apa gitu dari belakang. Artinya
penegak hukum sampai di level yang kita panggil yang mulia saja ya, karena yang mulianya itu dia bisa bikin apa saja ke korban, dan kita tidak bisa bikin apa-apa gitu. Kita hanya bisa mungkin nanti setelah itu kita melapor ke komisi yudisial, lalu nanti komisi yudisial panggil mereka untuk tegur misalnya. Teguran atau apa ya. Tetapi apakah harus terus-menerus seperti itu ya, kita harus potong. Nah, balik lagi, rancangan undang-undang TPKS ini dia mengatur semua itu. Dia mengatur bagaimana hakim beracara, sampai ke bentuk-bentuk yang intimidasi ke korban, sampai yang tidak, mereka dilarang untuk mengorek-ngorek gaya hidup atau pola hidup dari korban, mengorek-ngorek pengalaman seksualitas dari korban, itu dilarang. RUU TPKS kita yang ya, kalau dia jadi undang-undang itu keren sekali karena dia menjadi rambu untuk membatasi penegak hukum tidak boleh menyentuh wilayah itu, karena itu mengorek trauma korban. Dan justru victim blaming, ya kita menyalahkan korban. Kayak Kalau gitu. pengalaman kan, Amang pernah liputan di pengadilan, ada hakim bahkan yang tanya, lagian sama-sama suka mo, atau ada yang bilang enak mo, ada hakim yang bilang seperti itu. Ya, Bahkan hakim bilang, polisi tapi bilang lebih ngeri lagi. hakim bahkan bilang iya memang sih kalau polisi Kalau polisi itu ngeri karena tidak di ruang sidang. Di ruang sidang itu kan hakim Ada banyak mata di sana. ada banyak mata, dan aura yang mulia itu menjaga mereka juga untuk kata-kata itu dibatasi gitu. Tapi kalau di polisi itu ngeri, apa yang mereka mau bilang. Contoh yang paling ini gimana? Usia buka paha, usia buka paha ke muka tuh sapu sudah buka kayak gitu. Dan kalau di tempat di Polres di mana ada pendamping misalnya, itu itu pasti dengan sendirinya terbatasi gitu. Kalau tidak ada pendamping, apalagi kalau di Polsek, suka-suka mereka menghantam korban. Nah, Gitu. Ibu itu kan tadi memang penegak hukum saja sudah begitu, Ibu. Lalu kemudian di media dulu nih. Kalau media kan juga Media lagi. kalau media ini kan pertama dia nih sebagai penyebar informasi tentu kan, paling banyak bagaimana berita-berita yang mereka tulis kadang terkait dengan korban kekerasan seksual. Nah, itu kalau dari Ibu sendiri nih gimana? Saya banyak terkait dengan mengkritik. media? Saya Gimana? banyak Apa mengkritik tuh, karena yang pertama pilihan kata itu masih banyak yang memilih kata yang tidak sopan lah, tidak ramah perempuan, tidak manusiawi, tidak humanis. Barusan saya bilang ke teman-teman wartawan juga, kenapa pakai kata ayah tiri menggarap anaknya? Kata menggarap itu kan tidak tepat sebetulnya, kan tidak humanis. Kira ini kebun kah, tanah kosong kah, apa yang itu pemilihan kata, pemilihan diksi gitu kan, masih. Lalu kemudian tidak menjaga kerahasiaan identitas korban. Oke, nama disamar, tapi alamat dibuka, kan itu orang aksesnya gampang. Semua yang kalian beritakan itu tersimpan di secara digital, itu kan, dan sampai kapanpun itu bisa dibuka kembali, dan ketika satu waktu nanti korban melihat itu atau ada orang yang menunjukkan kepada dia, oke, dia sekarang kecil tapi nanti dewasa kan, ketika dewasa orang menunjukkan itu kepada dia, bukankah itu menjadi pukulan, bukankah itu menjadi beban sosial kepada dia. Karena pasti belum lagi kayak kronologi kejadian yang kemudian diceritakan berdasarkan press conference dari kepolisian, sangat jelas sesuai dengan BAP. Sesuai dengan BAP, dan diambil mentah-mentah, tidak diolah gitu kan. Makanya ini Dewan Pers harusnya main peran dan publik harus berani untuk melapor. Karena bisa saja dari kronologis yang dirincikan di situ nanti akan blaming victim kembali dari publik misalnya. Oh, ini karena si perempuannya begini. Atau ada tetangga yang misalnya kan mereka jaga nih, oke kita lapor diam-diam ke polisi, tidak usah tetangga tahu, tapi media memberitahukan, kan tetangga baca, kemudian dia bilang, ada kasus ternyata dia itu begini, dia gitu kan, masyarakat tahu dari siapa, tetangga tahu dari siapa, dari media. Dan itu juga akan memperhambat proses bisa jadi pemeriksaan sampai penyidikan seperti itu ya. Pelaku melarikan diri kan misalnya, atau korban malah yang memilih korban atau sudah malah jual bisa dilanjutin seperti itu. Sebenarnya kami sebagai jurnalis perempuan di Maluku memang agak sedikit miris sekali, dan memang sih kalau mungkin Ama pribadi, kalau untuk kasus-kasus pelecehan seksual lebih memilih sini juga perempuan yang bikin yang dibandingkan laki-laki, karena agak-agak mungkin kayak jangan sampai setelah ini itu jangan sampai tribun begitu ya. Makanya kalau di kita tidak, teman-teman apalagi dalam kasus
pelecehan seksual misalnya seperti itu, mungkin secara mental juga kadang-kadang saya tidak siap untuk mengeditnya seperti itu. Makanya saya sering oper ke Kakak Fandi misalnya, dia yang di situ juga dia menaruh pandangan yang sangat objektif sekali. Sebenarnya apa sih yang kemudian mau disampaikan ke publik untuk diketahui. Kita tidak kehilangan inti dari permasalahan ini. Iya. Seperti itu. Ada juga apa namanya, sangat memfilter mulai dari penggunaan kata. Iya. Bisa dibaca di pemberitaan kita terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual itu, pemilihan kata, kemudian angle yang diambil, Iya. kronologi tidak penting untuk diceritakan. Iya. Tapi memang Ibu, karena memang untuk pelatihan penulisan kekerasan seksual, pokoknya intinya pelatihan bagaimana penulisan Kasus-kasus kekerasan seksual. terhadap anak ataupun perempuan ini jarang. Kalau seingat Ama dulu itu terakhir mungkin ada di Ambon. Saya lagi ikut 2015. minggu kedua, nanti masuk ya? minggu ini, iya Oh, dong. Iya. tapi memang itu kan kebanyakan itu memang aksesnya di luar. Tapi kalau misalnya Iya. di Ambon Di sendiri Ambon yang sendiri. mengajak semua jurnalis itu Nah ini terakhir 2015. senior inilah, jurnalis Tolonglah. senior nih, Tolonglah. tolonglah dibantu nih. Iya, tapi dengan Yang muda-muda. dengan kita perempuan berada di journalism field itu sendiri, bukankah memang kita turut menjadi peranan yang memegang peranan yang penting untuk bisa menyuarakan, mendampingi kasus-kasus kekerasan yang terjadi di region kita seperti itu. Dan Iya. ini kita bisa menjadi pengawal di sana untuk mendampingi berjalannya kasus-kasus tersebut dengan tidak memojokkan korban misalnya. Sip. Ada lagi? Kerja bersama kita lah. Iya. Tapi Nggak kerja terasa bersama ternyata kita. ini sudah sejam lebih, Saking asiknya ya. sejam setengah, Oh my god, Satu jam setengah? hampir sejam setengah. Hah? satu jam. Hampir Oke deh. Saking asiknya deh. Oke, mungkin nanti di lain kesempatan kita akan mengangkat tema-tema yang krusial lainnya untuk dibahas begitu di Perempuan Bercerita, karena program kita ini masih akan terus berlanjut, Tribuners. Jadi kalian perempuan-perempuan bisa merapat. Kalau kita udah sounding flyernya, kalian bisa komen, menceritakan pengalaman, bisa bertanya ke narasumber-narasumber kece kita. Jadi sebelum kita pamit nih Amaya, mungkin terakhir dari Ibu Lucy, apa yang pengen disampaikan terkait dengan pengawalan RUU TPKS ini? Ya, Tribuners semua dan masyarakat semua yang mengakses Tribun Ambon, RUU TPKS ini dibutuhkan oleh kita semua. Maluku sangat membutuhkan RUU TPKS ini. Jadi mari bergerak bersama. Bergerak dengan apa? Suarakanlah melalui media sosial Tribuners semua bahwa rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini sangat dibutuhkan, yang pertama. Tetapi yang kedua, namun dia lebih penting juga, suarakanlah bahwa kekerasan seksual itu adalah kejahatan yang sangat membunuh, kejahatan kemanusiaan yang membunuh korban. Membunuh loh, ini membunuh itu kata yang mengerikan kan, dan semua orang harus menghindarinya. Dia membunuh korban karena dia mengganggu seluruh aspek kehidupan daripada korban, tidak hanya jangka waktu pendek tetapi jangka waktu panjang, bisa jadi mengikuti dia seumur hidup. Jadi sama-sama mari kita jaga diri kita jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita supaya tidak terjadi tindak kekerasan seksual di dalamnya. Dan semua mulai dari diri kita. Baik. Semoga dari semua masyarakat bisa memainkan perannya masing-masing terkait dengan kapasitas apa yang dijalani. Misalkan jurnalis perempuan bisa ikut terlibat untuk mengawal hal ini, kemudian di kepolisian pun demikian, dalam proses penegakan hukum bisa lebih ramah lagi, misalnya perempuan yang ada di situ pun bisa memainkan perannya baik, ataupun masyarakat lainnya bisa memainkan peran itu supaya kita semua sama-sama bisa bergandengan agar RUU TPKS ini bisa goal dan tidak berlama-lama lagi untuk dibahas seperti itu ya. Oke. Setuju. Dan mungkin untuk korban, kamu tetap berharga, kamu bukan pelacur, dan kamu tidak sendiri. Oke. Aku mau lewat.
Mama bikin. Ya, serius. Oke. Iya. Itu poin penting, Iya. itu benar, itu poin penting. Meskipun dia menyisakan luka yang dalam buat kalian bertahun bahkan tidak ada waktu yang pas untuk kesembuhan itu akan selalu menggelantungkan di memori dan juga menjadi luka batin tersendiri, tapi percayalah bahwa kamu indah seutuhnya begitu. Dan ini speak up. Ya, jangan Ada pernah takut. orang, kalian tidak sendiri, ale dong sing sendiri. Ya. Ada ketong, ada banyak orang yang akan membantu asal speak up, asal berbicara, bersuara. Ya. Ya. Carilah orang yang tepat untuk kamu berbicara terkait dengan hal itu. Dan orang-orang di sekitarnya juga jangan menganggap sepele terhadap apa yang dialami. Apa yang dialaminya adalah valid begitu. Jangan didenial. Oke, saya Ajeng Hatalea. Dan saya Salma Pikalohata. Juga narasumber kaca kita, Lucy. Semoga RUU TPKS disahkan. Amin. Amin. Oke. Selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan Dadah. Sampai Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.